Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Ria Anastasia Tambah, Muhammad Ali Bisa Fadil, saya sendiri, dan Adi Kurniawan Sujatmiko akan mereview tentang jurnal The Evolving Finance Function atau perkembangan fungsi keuangan oleh Judy Sullivan di Mac and Co. Jurnal ini menyajikan studi kasus Harvard Business School yang membahas evolusi fungsi keuangan di Merck & Co, perusahaan farmasi terbesar di dunia pada saat itu di bawah kepemimpinan Judy Clewen, di mana dia sebagai Chief Financial Officer. Fungsi keuangan di Merck beralih dari peran akuntansi tradisional ke peran yang lebih proaktif, analitis, dan memberikan nilai tambah bagi berbagai divisi bisnis perusahaan seperti penelitian, manufaktur, dan pemasaran. Jurnal ini hanya diizinkan untuk penggunaan tinjauan oleh pendidik Profesor Mamduh Hanafi MBA. Di sini kami akan menyimpulkan ada beberapa bab di mana ada finance Mission and Strategic Plan, Lewin's Rule, Max Financial Growth, Strategic Alliance and Growth, Financial Innovation, dan lain-lain. Seperti itu. Fungsi keuangan memiliki peran penting yang tidak hanya berfokus pada pencatatan akuntansi atau kontrol anggaran semata. Sebaliknya, misi utama dari divisi keuangan adalah meningkatkan pengembalian bagi para pemegang saham perusahaan melalui optimalisasi profitabilitas. Ini dicapai dengan kolaborasi erat dengan departemen-departemen yang lain yang ada di perusahaan, terutama dalam penelitian, manufaktur, dan pemasaran. Judy Sullivan juga memimpin perencanaan strategis untuk divisi ini, memastikan bahwa keuangan bukan hanya pendukung, melainkan partner dalam pengambilan keputusan strategis. Pada awal 90-an, nanti Sullivan mengambil alih peran penting dalam merumuskan rencana strategis untuk area keuangan. Dia memimpin upaya untuk mengintegrasikan perspektif keuangan secara lebih mendalam dalam keputusan bisnis dengan menggabungkan analisis keuangan ke dalam perencanaan perusahaan, tetapi sebagai pendorong untuk pertumbuhan dan profitabilitas. Ini melibatkan penerapan praktik analitis canggih untuk mendukung setiap keputusan besar dari pengembangan produk baru hingga pengelolaan investasi. Lalu ada Lewin's Role, di mana Judy Sullivan memainkan peran sentral dalam transformasi ini. Sebagai wakil presiden keuangan, CFO, dia memiliki tanggung jawab atas seluruh aspek keuangan global perusahaan, dari mulai pajak, pemendaharaan, hingga pengendalian dan pelaporan keuangan. Sullivan memiliki pandangan komprehensif terhadap bagaimana Merck mengelola sumber dayanya. Salah satu aspek menarik dari perannya adalah bagaimana dia menata ulang fungsi keuangan untuk menjadi lebih terintegrasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam pendekatannya, Lewan mendorong kolaborasi lebih awal antara tim keuangan dan divisi lainnya seperti R&D, manufaktur, dan pemasaran. Dengan demikian, divisi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra strategis dan yang aktif terlibat dalam merancang strategi perusahaan. Lalu ada Max Financial Growth, pertumbuhan keuangan dari Mac, di mana di bawah kepemimpinan Lewan sangat mengesankan. Pada tahun 93, Merck telah menjadi perusahaan farmasi terbesar di dunia dengan penjualan yang mencapai 9,7 miliar dolar dan pendapatan bersih sebesar 2,4 miliar dolar pada tahun 92. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh aliran produk baru yang luar biasa yang muncul dari jalur penelitian atau R&D sendiri sejak pertengahan 1980-an. Tidak hanya penjualan yang meningkat, tetapi kapitalisasi pasar Merck juga melonjak dari 5 miliar dolar pada tahun 80 menjadi 45 miliar dolar pada pertengahan 93. Perusahaan ini juga berhasil memberikan pengembalian atau return yang signifikan pada para pemegang sahamnya dengan membagikan lebih dari 8 miliar dolar dalam bentuk dividen dan pembelian kembali saham. Pertumbuhan pesat Merck selama periode ini dapat ditelusuri kembali ke kombinasi dari manajemen yang kuat, kinerja ilmiah yang unggul, posisi pasar yang kokoh, produk-produk baru yang muncul dari laboratorium R&D menjadi pendorong utama profitabilitas perusahaan yang pada gilirannya memperkuat posisi Merck di antara perusahaan Amerika Serikat lainnya. Lalu ada Strategic Alliance and Growth. Selain produk internalnya, Merck juga membentuk sejumlah aliansi strategis dengan perusahaan lain pada 80 dan 90-an. Aliansi ini berperan penting dalam memperluas pasar Merck dan memperkenalkan inovasi di berbagai bidang.
Merck menjalin kerjasama dengan Astra dan dari Swedia pada tahun 82 dan memungkinkan Merck memasarkan produk Astra di Amerika Serikat. Aliansi ini memberikan peluang yang signifikan bagi Merck untuk memperkuat pijakannya di pasar obat-obatan Amerika. Kemitraan lain termasuk joint venture dengan DuPont yang terbentuk pada 90-an dan difokuskan pada penelitian yang pengembangan obat untuk penyakit jantung, kanker, gangguan neurologis, dan AIDS. Ada juga kolaborasi dengan Johnson yang bertujuan untuk mengubah produk resep menjadi obat-obatan yang dijual bebas. Dengan aliansi ini, Merck tidak hanya memperluas portofolio produknya, tapi juga meningkatkan kemampuan riset dan pengembangannya melalui akses ke sumber daya eksternal. Ada financial innovation, di mana Judy Lewan dan timnya membawa inovasi ke dalam proses pengambilan keputusan dengan menerapkan model keuangan yang canggih. Salah satu inovasi utamanya adalah research planning model, di mana menggunakan teknik simulasi Monte Carlo untuk menilai risiko dari potensi pengembalian atau return dari proyek-proyek R&D. Model ini memungkinkan Merck untuk melakukan analisis mendalam tentang kemungkinan hasil dari proyek penelitian sebelum mengalokasikan sumber daya yang signifikan. Model ini menggunakan distribusi profitabilitas untuk variabel-variabel kunci seperti biaya, harga produk, dan tingkat inflasi. Dengan bantuan komputer, simulasi ini memungkinkan Merck untuk menghasilkan proyeksi yang lebih akurat tentang arus kas, pengembalian investasi, dan nilai bersih proyek tertentu. Dengan alat ini juga Merck dapat memutuskan dengan lebih tepat proyek mana yang harus diprioritaskan berdasarkan analisis risiko yang mendalam. Lalu ada development of the financial area, di mana Lewan juga memperluas cakupan fungsi keuangan di Merck dengan membentuk Financial Evaluation and Analysis pada tahun 85. Divisi baru ini bertanggung jawab untuk memberikan analisis dan penilaian terhadap hampir pengeluaran besar, baik di bidang R&D maupun manufacture. Dengan demikian, FEA memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap investasi dilakukan Merck didasarkan pada analisis yang solid dan telah mendalam. Tidak hanya itu, FEA juga memberikan layanan analisis keuangan, tetapi juga membantu menilai risiko dan manfaat dari setiap keputusan pengeluaran besar yang akan diambil oleh perusahaan. Dengan menggabungkan teknik evaluasi yang mutakhir, FEA membantu Merck mengembangkan metodologi pengambilan keputusan yang lebih ilmiah, yang melibatkan penilaian risiko dan return tentang secara kuantitatif. Lalu ada challenges and strategic response, di mana ada tantangan dan ada respon dari strateginya adalah seperti hanya perusahaan farmasi lainnya, Merck menghadapi tantangan besar di awal 90-an. Persaingan dari perusahaan bioteknologi dan produsen obat generik makin meningkat, yang memberikan tekanan pada margin keuntungan perusahaan Merck sendiri. Di sisi lain, biaya pengembangan obat terus meningkat, sebagian karena kemajuan teknologi dan sains, serta meningkatnya persyaratan pengujian yang diamanatkan pemerintah. Untuk menghadapi tantangan ini, Merck membatasi kenaikan harga rata-rata produknya, mengikuti inflasi indeks harga konsumen di Amerika. Selain itu, perusahaan ini juga membentuk divisi obat generik sendiri, West Point Pharma, yang mempertahankan daya saing di pasar yang semakin ketat. Kebijakan ini merupakan respons strategis dalam lingkungan bisnis dan politik yang semakin menuntut harga obat yang lebih rendah sambil mempertahankan fokus pada inovasi dan penelitian yang canggih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ria Anastasia. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Saudara Aldit. Selanjutnya akan saya lanjutkan oleh saya Ria Anastasia. Di sini kita akan membahas mengenai Judy Lewan sebagai Wakil Presiden dan Bendahara Merck pada Oktober 1987. Tanggung jawab utama Lewan atas operasi keuangan global Merck termasuk kebijakan struktur modal, dividen, pengelolaan kas, dan pengelolaan risiko melalui program asuransi. Selanjutnya, manajemen risiko valuta asing.
Lewan mengembangkan model lindung nilai atau hedging pendapatan jangka panjang menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mendukung kegiatan lindung nilai valuta asing Merck. Tujuan utama dari lindung nilai ini adalah melindungi rencana pengeluaran 5 tahun perusahaan dengan mengurangi dampak variabilitas nilai tukar terhadap arus kas operasional dan mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar pada pendapatan. Selanjutnya, penggunaan rolling hedge. Program lindung nilai merupakan opsi mata uang dengan berbagai lapisan dan jangka waktu, mulai dari 0 hingga 4 tahun. Untuk peningkatan berkelanjutan, program ini terus dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan kondisi pasar yang berubah untuk memastikan kinerjanya sesuai target. Selanjutnya, the financial area in the early 90s. Pada awal 90-an, area keuangan Merck mengalami pertumbuhan signifikan. Antara tahun 1986 dan 1992, jumlah karyawan di Merck meningkat dari 391 menjadi 509. Dengan treasury, pajak, dan kontrol mempekerjakan sebanyak 280 orang, serta FE dan A, dan layanan keuangan divisional sebanyak 229 orang. Pertumbuhan ini didorong oleh inisiatif baru dengan peningkatan volume pekerjaan, serta program rekrutmen aktif untuk menarik lulusan MBA teratas di Amerika Serikat. Pada tahun 1992, area keuangan Merck mengelola lebih dari 2 miliar dolar dalam bentuk kas dan investasi jangka pendek, serta aset dana pensiun dengan performa yang sangat baik. Merck membiayai lebih dari 1 miliar dolar dalam pengeluaran modal dan R&D, mendistribusikan dividen senilai lebih dari 1 miliar dolar. Merck juga melakukan transaksi valuta asing sekitar 10 miliar dolar. Sebagian besar akuisisi, divestasi, dan usaha patungan dilakukan mandiri tanpa bantuan dari penasihat eksternal. Selanjutnya ada the strategic plan and priorities in the 90s. Judelowan menyusun rencana strategis untuk area keuangan dengan 3 prioritas utama. Pertama, divisional partnering, lalu financial stewardship, dan functional excellence. Next. Di sini kita akan membahas mengenai divisional partnering. Divisional partnering ini bertujuan untuk memasukkan perspektif dan analisis keuangan lebih awal dalam pengambilan keputusan bisnis di setiap divisi utama Merck. Area keuangan tidak hanya menilai proposal, tetapi membantu membentuknya sejak awal dengan analisis berkualitas tinggi. Selanjutnya, financial stewardship. Area keuangan bertanggung jawab untuk memberikan pengembalian yang unggul atas aset yang dikelola dan menjaga integritas. Mencakup keseimbangan raca yang kuat, kualitas data yang diberikan kepada investor, dan relevansi informasi untuk manajer. Next. Selanjutnya, strategic plan and priorities in the 90s. Yang ketiga adalah financial excellence. Functional excellence ini mendorong perekrutan dan pengembangan karyawan yang mampu menerapkan teknik terbaik dalam analisis keuangan, perencanaan, akuntansi pelaporan, dan evaluasi kinerja. Menjalin hubungan eksternal dengan universitas terkemuka dan firma profesional untuk memperkuat kemampuan area keuangan mereka. Selanjutnya ada strategic plan dan priorities yang lainnya, yaitu inisiatif baru, mempelajari bagaimana inisiatif baru seperti analisis berbasis teori permainan atau game theory dengan pemasaran dan model keuangan untuk produksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas dan teknik pembiayaan yang kreatif, memanfaatkan kekuatan raca Merck dan peluang di pasar modal yang berkembang. Dan yang terakhir ada integrasi sistem dalam strategic plan ini. Lewan berharap untuk membangun sistem keuangan yang terintegrasi secara global, yang dapat diakses melalui jaringan komputer desktop di seluruh area keuangan. Di mana pada tahun 1990 ini jaringan komputer desktop seperti itu belum cukup umum ya. Rencana ini mencakup pembuatan basis data keuangan yang terstandarisasi yang dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, dalam strategic plan ini ada struktur organisasi. Area keuangan tetap terpusat, namun terdapat fleksibilitas dalam pengaturan tugas, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja,
dan penyesuaian struktur kompensasi sesuai prioritas strategis perusahaan. Baik, selanjutnya kita dapat lihat di sini Exhibit 1. Pada Exhibit 1 ini merupakan data keuangan dan operasional Merck dari tahun 1980 hingga 1992. Di sini kita dapat melihat pertumbuhan penjualan. Penjualan mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan pertumbuhan perusahaan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Merck dalam memperluas pangsa pasar dan memperkenalkan produk-produk baru yang mendukung peningkatan pendapatan. Kita di sini bisa melihat angka sales-nya naik setiap tahun dari 1980 2,7. Selanjutnya secara fluktuatif naik terus. Selanjutnya kita dapat mereview di sini laba bersihnya. Laba bersih menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pula. Pertumbuhan laba ini lebih tinggi daripada pertumbuhan penjualan, menandakan adanya peningkatan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Lalu total aset Merck bertambah secara signifikan pula, menunjukkan investasi yang besar dalam aset untuk mendukung ekspansi dan inovasi terutama di bidang R&D. Pada ekuitas pemegang sahamnya meningkat sejalan dengan peningkatan laba, yang memperlihatkan penguatan nilai perusahaan dari perspektif pemegang saham. Peningkatan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pengembalian yang baik bagi investornya. Selanjutnya laba per saham atau earning per share. Laba per saham tumbuh secara signifikan. Di sini kita bisa lihat earning per share-nya setiap tahun naik, awalnya 1980 itu 0,31. Laba per saham ini tumbuh secara signifikan, menunjukkan bahwa pertumbuhan laba Merck tidak hanya mendukung nilai perusahaan secara keseluruhan, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada para pemegang saham. Karena earning per share-nya naik, juga mereka dividen per sahamnya meningkat. Merck secara konsisten meningkatkan dividen per saham, yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai kembali kepada pemegang saham melalui distribusi laba. Ini juga menandakan kebijakan dividen yang stabil. Lalu pertumbuhan jumlah karyawannya mengalami peningkatan. Ini menandakan ekspansi operasional yang sejalan dengan pertumbuhan perusahaan. Secara keseluruhan dari Exhibit 1 ini menunjukkan bahwa Merck berhasil memperkuat posisi finansial dan operasionalnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya Exhibit 2. Di sini kita dapat melihat tabel market capitalization dari tahun 1980 hingga pertengahan tahun 93. Kapitalisasi pasar Merck meningkat secara signifikan dari 6,33 miliar dolar pada tahun 1980 menjadi 65,27 miliar dolar pada tahun 92. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan nilai perusahaan yang konsisten dan menguat. Puncak kapitalisasi ini terjadi pada tahun 91 dengan nilai tertinggi yaitu 64,35 miliar dolar, yang menandakan tingkat kepercayaan investor yang tinggi. Namun pada Juni tahun 93 terjadi penurunan kapitalisasi pasar ke angka 50,33 miliar dolar. Hal ini mungkin disebabkan oleh tekanan di pasar atau perubahan kondisi ekonomi global yang berdampak pada harga saham Merck. Selanjutnya pada Exhibit 2.B kita dapat melihat di sini grafik stock price performance dari Merck. Grafik harga saham ini menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan volatilitas pasar. Harga saham Merck mengalami puncak tertinggi sekitar tahun 91 sejalan dengan kapitalisasi pasar tertinggi pada tahun yang sama. Setelah mencapai puncaknya, terjadi penurunan harga saham pada tahun 93. Harga penutupan pada 92 berada di 50,47. Sedangkan pada pertengahan 93, harga berada di 42,37 dolar, menunjukkan penurunan yang cukup besar. Meskipun ada fluktuasi secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren peningkatan harga saham yang sejalan dengan peningkatan nilai kapitalisasi pasar selama lebih dari 1 dekade. Keseluruhan dari
Exhibit 2 tadi tabel dan grafik stock performance ini menggambarkan bahwa Merck memiliki kapitalisasi pasar dan harga saham yang terus-menerus meningkat hingga awal 90-an. Namun, penurunan pada tahun 93 menunjukkan potensi tantangan ke depan yang mungkin disebabkan oleh persaingan yang meningkat, perubahan kebijakan industri, atau faktor-faktor ekonomi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur divisi Merck and Company Incorporated yang diilustrasikan pada tabel tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi Merck dibagi menjadi berbagai divisi yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan fungsi tertentu. Struktur ini penting untuk memahami bagaimana Merck mengelola berbagai aspek operasional dan keuangan dalam perusahaan. Pada tabel tersebut menampilkan struktur organisasi Merck pada Januari tahun 1993. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan dibagi menjadi berbagai divisi yang masing-masing memiliki fokus dan tanggung jawab tertentu. Untuk poin penting dari tabel tersebut, bisa dilihat divisi utama yang menunjukkan divisi-divisi utama seperti riset dan pengembangan, pemasaran dan produksi. Kemudian fungsi dan tanggung jawab, di mana setiap divisi memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada keseluruhan tujuan perusahaan. Kemudian koordinasi antar divisi, yang menekankan pentingnya koordinasi antara divisi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasional. Kemudian pada exhibit 4 ini merupakan representasi skematik dari model perencanaan riset Merck. Model ini menggambarkan proses dan strategi yang digunakan Merck dalam merencanakan dan mengelola penelitian dan pengembangan produk. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang sistematis dalam menciptakan inovasi dan produk baru di industri farmasi. Kemudian pada tabel tersebut menyajikan model perencanaan riset yang digunakan oleh Merck. Hal ini adalah skema yang menggambarkan proses perencanaan dan pengembangan produk baru. Untuk poin penting yang terdapat dalam tabel tersebut adalah seperti proses riset yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses riset, mulai dari identifikasi kebutuhan pasar hingga pengembangan produk. Kemudian strategi inovasi yang menyoroti bagaimana mengintegrasikan inovasi dalam perencanaan riset untuk tetap kompetitif di pasar. Kemudian evaluasi dan penyesuaian, yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil riset dan umpan balik pasar. Untuk selanjutnya, pada gambar 5 menunjukkan organisasi area keuangan Merck pada Mei tahun 1985. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi keuangan diatur pada waktu itu, termasuk posisi dan tanggung jawab dalam tim keuangan. Memahami struktur ini membantu dalam melihat evolusi fungsi keuangan di Merck dari waktu ke waktu. Kemudian pada tabel tersebut menunjukkan struktur organisasi area keuangan Merck pada Mei 1985. Hal ini memberikan konteks historis tentang bagaimana fungsi keuangan diatur pada waktu itu. Kemudian poin penting yang terdapat di tabel adalah posisi kunci, yang mengidentifikasi posisi-posisi kunci dalam tim keuangan seperti CFO dan manajer keuangan. Kemudian fungsi keuangan yang menjelaskan berbagai fungsi dalam tim keuangan, termasuk akuntansi, perencanaan keuangan, dan analisis risiko. Kemudian evolusi struktur, yang menunjukkan bagaimana struktur ini menjadi dasar bagi perubahan yang terjadi di kemudian hari. Kemudian pada exhibit 6 merupakan representasi skematik dari model lindung nilai pendapatan jangka panjang Merck. Model ini penting untuk memahami bagaimana mengelola risiko keuangan dan memastikan stabilitas pendapatan di tengah ketidakpastian pasar. Hal ini menunjukkan pendekatan strategis Merck dalam mengelola keuangan perusahaan. Pada tabel ini menyajikan model lindung nilai pendapatan jangka panjang Merck. Hal ini adalah strategi yang digunakan untuk mengelola risiko keuangan terkait fluktuasi pendapatan. Kemudian untuk tujuan lindung nilai adalah untuk menjelaskan tujuan dan lindung nilai, yaitu untuk melindungi pendapatan dari risiko pasar dan ketidakpastian ekonomi.
Kemudian untuk exhibit 7 menunjukkan organisasi area keuangan Merck pada 31 Desember tahun 1992. Hal ini memberikan perbandingan dengan struktur sebelumnya dan menunjukkan perubahan yang terjadi dalam organisasi keuangan Merck selama periode tersebut. Perubahan ini mencerminkan adaptasi Merck terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi dalam industri farmasi. Pada tabel ini menunjukkan struktur organisasi area keuangan Merck pada akhir tahun 1992. Hal ini membagikan gambaran tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi keuangan selama periode tersebut. Oke, dalam presentasi ini kita telah membahas evolusi fungsi keuangan di Merck & Company Incorporated dari berbagai aspek termasuk struktur organisasi, model perencanaan riset, dan strategi lindung nilai. Pemahaman tentang perubahan ini sangat penting untuk melihat bagaimana Merck beradaptasi dan berkembang dalam industri yang kompetitif. Selanjutnya, kami akan menyimpulkan poin-poin yang dapat ditangkap dari jurnal ini. Jurnal ini menggambarkan bagaimana fungsi keuangan di Merck yang dipimpin oleh Judy Lewent bertransformasi menjadi komponen strategis yang penting bagi perusahaan. Lewent mengintegrasikan analisis keuangan ke dalam proses pengambilan keputusan di seluruh divisi Merck, menggunakan teknologi dan metode keuangan modern seperti simulasi Monte Carlo untuk perencanaan R&D dan manajemen risiko valuta asing. Peran keuangan ini mendukung pertumbuhan Merck yang kuat selama dekade 1980-an dan awal 1990-an, dengan peningkatan dalam kapitalisasi pasar, laba, serta efisiensi operasi. Selanjutnya, saran-saran untuk jurnal ini. Pertama, diversifikasi portofolio. Merck dapat lebih agresif mengeksplorasi potensi pasar baru, terutama di luar produk farmasi tradisional, untuk memitigasi risiko dari meningkatnya persaingan di sektor farmasi. Kedua, investasi teknologi lanjutan. Mengingat pentingnya analisis data, Merck sebaliknya terus meningkatkan kemampuan teknologi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengembangan sistem terpadu yang dapat diakses secara global. Lalu saran yang ketiga dan terakhir adalah fokus pada keberlanjutan. Dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah untuk menurunkan harga obat, Merck dapat mempertimbangkan strategi keberlanjutan yang menggabungkan inovasi biaya rendah dengan efektivitas pengobatan, yang bisa menjadi keunggulan kompetitif di pasar yang sensitif terhadap harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.